tapi ya, sesuatu yang sangat applicable, praktikal, not theoretical but practical. Judul pelajaran pertama bahasa Indonesia, pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu. Kalau pemulihan artinya ada apa? Yang rusak. Ada kerusakan. Kerusakan itu disebut dosa. Sering juga disebut kejatuhan, the fall. Kalau yang lebih keras lagi, pemberontakan. Dan tentunya sehubungan dengan pelajaran yang lalu itu disebut kontroversi. Itu nama daripada keretakan yang terjadi sesudah masuknya dosa. Pada waktu Tuhan menjadikan manusia, Tuhan punya idealisme untuk manusia sangat tinggi, luar biasa tinggi. Kalau meminjam statement Neil White katakan higher than the highest human thought can reach is God's ideal for His children. Lebih tinggi daripada yang tertinggi yang bisa dijangkau pikiran manusia adalah idealisme Tuhan bagi anak-anaknya. Higher than the highest human thought can reach is God's ideal for His children. Itu di buku Education. Saya lupa halaman. Human thought can reach Is God's idealism for His children. Tapi sayang, di tengah jalan rencana Tuhan itu diinterrupt, dan yang menginterrupt adalah dosa. Jadi dosa merupakan the greatest interrupter in the universe. Tapi untungnya, sehebat-hebatnya, sekeji-kejinya dosa itu akan terjadi untuk sementara, tidak selama-lamanya. Sini. Memang kalau lihat dunia kita sekarang ini, something is going wrong. Belum selesai orang menangisi peristiwa di mana yang terakhir? Yang 50 luka 50. Orlando, Florida. Sekarang di Turki. Yang terbaru di Turki ya. Jadi dengan hanya melihat headline surat kabar kita tahu something is terribly wrong. Itu disebut dosa, disebut kejatuhan, disebut pemberontakan, disebut the great controversy. Good newsnya, it is not going to last forever. Mengapa? Jesus is coming again. Tapi kita jangan tunggu sampai Yesus datang baru berbuat sesuatu. Tuhan memanggil kita sebagai gerejanya untuk melayani dan bekerja supaya pemulihan itu bisa terjadi lebih cepat lagi. Masih ingat statement di Acts of the Apostle, the church was organized for
mission, or for Service. service. Kita diajak kembali kepada penciptaan, square one dalam sejarah manusia. Berbeda dengan makhluk lainnya yang namanya manusia dijadikan menurut peta Allah. Peta Allah ini artinya sangat luas, sangat dalam. Kalau dikatakan manusia dijadikan menurut peta Allah, apa yang pertama terbetik di benak saudara? karakter, Karakternya sama dengan karakter Allah. Karakternya. Yang kedua, Image. kalau dikatakan created in the image of God, karakter. Listening, Listening power, kuasa untuk berpikir. Kalau makhluk-makhluk lain seperti simpanse, dolphin, yang dianggap binatang-binatang yang cerdas, mereka itu beroperasi mengikuti apa? Insting. Insting atau naluri. Lalu selain karakter, apanya lagi yang mirip dengan Tuhan? Pasti. Bagaimana dengan fisiknya? Fisik. Apakah Tuhan ada bentuk ataukah seperti uap? Bentuk. Waktu Ellen White diangkat naik ke surga, dia bertanya, apakah Bapak mempunyai bentuk? Jawabnya, ya, dia punya bentuk seperti Yesus, tapi kita tidak bisa menerangkan detailnya, karena kita tidak akan pernah bisa melihat Bapa yang selalu diselubungi dengan jubah terang yang menyilaukan. Jadi, in the image of God, manusia itu diciptakan seperti Bapa secara luar, outward appearance, formnya. Dan yang kedua, tabiatnya. Lalu apa lagi? Manusia diciptakan dan atas peta Allah. Manusia diberikan apa? freedom of choice, Satu kata terhadap pohon-pohon, binatang, dominion, dominion. Nah, tapi Alkitab sangat balance. Karena kalau hanya diberikan dominion, nanti manusia bisa semena-mena terbang hutan, merusak lingkungan dengan knalpot mobil, sehingga ozon layer rusak berantakan di atas kepala kita. Selain Tuhan memberikan dominion, Tuhan memberikan apa lagi kepada manusia untuk membalance dominion ini? Restoration. Apa? Stewardship. Tuhan bilang di Kejadian 3:15, hendaklah kamu apa? Apa yang dibuat dengan tanah di lingkungan kita? keep it, Till it, keep it. keep it. Nah, jadi ini membalance dominion. Jadi jangan hanya menebang pohon untuk kepentingan hidup kita tanpa mengindahkan akibat-akibat kalau kita tebang pohon. Masih ingat di Indonesia musim hujan
air kiriman dari Bogor, dari puncak mengalir deras ke Jakarta. Orang Jakarta mengeluh, ini semua air kiriman dari puncak. Orang puncak menjawab, tapi yang menebang pohon di puncak adalah orang-orang kaya di Jakarta. Jadi mereka sekarang yang menyabit hasil. Kalau alam dirusak, alam bisa mengamuk. Itulah yang sedang terjadi sekarang ini. Di dunia yang paling ribut tentang ozone layer siapa? Yang paling concern rasanya Al Gore. Greenpeace. Greenpeace. Amerika, Greenpeace, Al Gore. Tapi yang merusak paling banyak siapa? Amerika. Ya Amerika juga. Astronot dari ketinggian yang cukup jauh dengan mata telanjang bisa melihat di mana LA berada. Kenapa? Karena Diselimuti oleh polusi, kelihatan dari atas. Saya pernah cerita pada saudara-saudara, dulu ada profesor dari Andrews datang ke Singapura memberikan extension school. Saya dikirim juga bersama dengan 15 teman-teman pendeta. Hari pertama profesor ini membuka ceramahnya dengan berkata sebagai berikut. Ini di Singapura. Dulu saya pernah datang ke Singapura. Malam tidur, pagi-pagi saya bangun, saya dengar burung menyanyi. Tadi pagi saya bangun dari tidur, saya dengar burung batuk. kenapa Gusti? Memang di Bogor, dulu saudara-saudara, Bogor itu hijau. Burung-burung senang terbang. Sekarang entah kemana larinya burung-burung. Terdesak oleh ekologi yang rusak. Itulah manusia. Sesudah dosa, yang paling dirusak oleh dosa adalah apa? Satu kata. Hubungan. Hubungan kita manusia yang vertikal dengan Tuhan rusak. Ayatnya di mana? Dosamu telah memisahkan engkau dari Tuhan. 59. Ayat, jangan lupa itu ayat. Selain hubungan dengan manusia, dengan Tuhan rusak, horizontal relationship juga rusak. Apa yang terjadi pada waktu Tuhan menegur Adam, kenapa kamu makan itu? Adam katakan, Wanita yang engkau ciptakan. perempuan yang Tuhan berikan. Hubungan yang tadinya harmonis sekarang menjadi retak. Blame game, projection terjadi. Hubungan dengan lingkungan juga rusak. Nah, apa yang mau di-restore? Salah satunya adalah supaya hubungan yang ada antara Tuhan dan manusia sebelum dosa bisa dipulihkan kembali. Baik, kembali kepada image of God. Manusia dijadikan menurut peta Allah. Nah, kalau saudara-saudara mengalami kesulitan untuk mengerti apa itu peta Allah, baca cerita tentang Yesus waktu ditanya apakah kita harus bayar pajak kepada pemerintah. Di Matius pasal 22.
Coba cari perumpamaan. Ayat 18. Coba baca. Matius 22. But Jesus, knowing their evil intent, said, "You hypocrite, why are you trying to trap me? Show me the coin used for paying the tax." They brought him a denarius, and he asked them, "Whose portrait is this? And whose inscription?" "Caesar," they replied. Oke. Waktu ditanya apakah kita harus bayar pajak kepada pemerintah, jawab Yesus apa? Sebelum dia katakan ya, apa yang diminta oleh Yesus? Koin. Koin. Bolehkah kamu tunjukkan kepada saya koin? Pada waktu koin ditunjukkan, Yesus punya pertanyaan apa? Gambar siapa ini? Gambar siapa? Nah, tolong dicatat kata gambar di ayat ini, ayat berapa ini? Ayat yang ke-20. Jadi 22 pasal 20. Kata gambar ini dengan kata image di Kejadian 1 ayat 27 itu sama. Image itu adalah apa? Kalau bahasa NIV, portrait. Jadi dengan demikian kalau diganti dengan kata tersebut, manusia dijadikan menurut gambar. Itu sekedar untuk lebih mengerti bahwa image, portrait, bahasa Indonesia citra, gambaran, peta. Jadi dua kata itu interchangeably use, bisa diganti-ganti. Baik, setelah kita baca Kejadian 1 ayat 27, Alkitab menjelaskan apa artinya dijadikan menurut peta Allah. Pertama, kesempurnaan mereka menggambarkan the image of God. Yang kedua, the nature of God's image, sifat daripada peta Allah itu apa? Holistik. Apa artinya holistik? Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu apa saja? Pikiran dan rohani. Pikiran, Fisik dan rohani. rohani, dan apa? Pikiran. Fisik. Seringkali ditambah dimensi yang keempat, sosial. Nah, kita sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa-apa dari keempat ini yang harus dipersiapkan tidak bercacat celah. Coba buka 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Nah, itu holistik ya, seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Apa-apa yang harus dipelihara sempurna dan tidak bercacat? Roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, tubuh. Nah, kalau tubuh gampang dimengerti. Tulang, kulit, darah, otot, itu adalah tubuh kita. Yang sekarang sulit dibedakan adalah yang mana? Roh dan jiwa. Roh dan jiwa. Jadi
kita permudah saja. Sebenarnya saudara-saudara, yang namanya manusia itu terdiri dari 3 dimensi yang berkaitan dan tidak bisa dipilah-pilah, tidak bisa dikompartmentalize. Tapi for the sake of our discussion, kita artificially membagi-baginya. Yang 3 ini tidak bisa dibagi-bagi. Man is the indivisible creation, terdiri dari jasmani, pikirani, dan rohani. Nah sekarang kita mau coba sekedar for the sake of our discussion membedakannya. Kalau tubuh sudah jelas, mata, telinga, hidung, tangan, dan lain sebagainya. Lalu kalau yang disebut soul, spirit, Hidup. Soul itu Badan the state of mind. badan dan nafas. yang mana yang spirit, yang mana yang soul. Body, mind, and spirit. Soul. Kalau body sudah gampang ya, yang kelihatan. Mind, Spirit itu refer kepada mind, intelektual. yang mana ya? Yang mana? Intelektual. The higher faculty. Itu beda itu. Coba tuliskan. Sedangkan jiwa itu atau soul itu lebih refer kepada emotion, instinct. Kalau the power of the mind itu yang disebut apa? Kita mengambil keputusan, kita menggunakan rasio, menggunakan pikiran, itu yang disebut dengan Wisdom, istilah intelektual, spirit. spirit. Kalau insting, firasat, Soul, itu yang mana? soul. Yang soul. Itu sekedar untuk apa? Untuk memudahkan. Tapi yang 3 ini blend to each other sehingga sifatnya indivisible. Kita tidak bisa pilih ini jasmani, ini pikiran, ini rohani. Karena yang 3 ini berkaitan satu dengan yang lain dengan begitu eratnya sehingga yang 3 akhirnya menjadi apa? Menjadi satu. Tapi for the sake of discussion kita pilih-pilih. Kalau tubuh sudah jelas yang mana, pikiran, mind, itulah yang memberikan pada kita listening power.
Tapi ada juga yang disebut seperti firasat, emosi. Nah, semua ini harus dijaga sempurna, tidak bercacat celah pada waktu Tuhan datang. Jadi di image of God sifatnya satu, complete, full, dan yang kedua, the image of God is apa? Holistic. Jadi manusia itu punya 3 dimensi. Tiga-tiganya harus dijaga sesempurna mungkin pada waktu Tuhan datang. Oke, itu sedikit tentang the image of God. Kemudian manusia yang dijadikan begitu sempurna, tapi bukannya tanpa kemungkinan untuk apa? Berdosa. Dan ini ternyata terjadi. Kenapa sampai manusia jatuh ke dalam dosa? Karena percaya pada omongan setan atau tidak percaya omongan Tuhan? Tidak percaya pada omongan Tuhan. Ya, because of unbelief. Israel tidak bisa masuk ke Kanaan dari generasi yang pertama because of Unbelief. Yesus mengadakan mujizat di mana-mana, tapi di kotanya sendiri Yesus mengadakan sedikit sekali mujizat. Alkitab katakan because of unbelief. Jadi kalau sampai saudara dan saya tidak masuk surga, itu disebabkan oleh karena unbelief. Jadi doa kita harus seperti Bapa yang anaknya dirasuk setan. Lord, I believe. Help my unbelief. Saya kepingin percaya, tapi tolonglah supaya saya bisa mengatasi ketidakpercayaan saya. Kemudian apa immediate consequence of man's sin? Mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Mereka dia dan sadar bahwa mereka apa? Telanjang. Dalam keadaan telanjang ini mereka sembunyikan diri dan mereka mulai menganyam daun pohon apa? Pohon apa? Pohon apa? Pohon ara. Mereka buat cawat dari daun pohon ara yang dianyam oleh tangan mereka sendiri. Itu Kejadian 3 ayat 27. Tapi cawat itu tidak cukup untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tuhan sediakan sebuah apa? Ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Siapa yang membuat? Tuhan. Dibuat dari apa? Kulit binatang. Kalau binatang diambil kulitnya, artinya apa? Terjadi Binatang harus dibunuh. pertumpahan darah. Jadi ayat 7 dan ayat 21 Kejadian 3 ini menggambarkan agama manusia. Yang satu berdasarkan kepada perbuatan sendiri, yang lain bergantung kepada apa yang Tuhan buat untuk kita. Yang kita buat tidak cukup menutupi ketelanjangan kita, tidak bisa
membawa kita ke surga. Karena itu lah yang disebut kebenaran oleh perbuatan. Ayat 21, Tuhan memberikan alternatif yang lain. Tuhan yang membuat pakaian itu, dan waktu pakaian itu dibuat terjadi pertumpahan darah. Lalu Tuhan memakaikannya. Jadi ini menggambarkan dua macam jalan kepada keselamatan. Righteousness by work, righteousness by grace through faith. Baik, selain telanjang, apa lagi yang mereka rasakan? Malu. Mereka takut ya. Tadinya kalau Tuhan datang ke Taman Eden, Adam dan Hawa dengan gembira menyongsong. Kali ini sembunyi. Mereka bersembunyi. kenapa Tuhan berteriak, Adam, Adam, di manakah engkau? Bukan karena Tuhan tak tahu di mana, tapi Tuhan hendak menyatakan betapa prihatinnya, betapa pedulinya Tuhan kepada Adam dan Hawa. Selain takut, apa lagi? Itu bisa dibaca di Kejadian 3 ayat 13, 3 ayat 16, 3 ayat 17 sampai 19. Akibat-akibat dari dosa Adam dan Hawa. Waktu Nyonya White diangkat ke surga, dia sempat travel juga, lalu ketemu Patriark Enoch. Enoch menceritakan bahwa di bumi-bumi lain yang Tuhan jadikan ada juga buah baik dan jahat, tapi mereka tidak memakannya. Kita punya bumi inilah yang tidak percaya pada omongan Tuhan sehingga jatuh dalam dosa. Akibat lain daripada dosa adalah kematian yang pertama. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari engkau makan buah ini, engkau pasti akan mati. Waktu Adam makan, dari sejak dia makan sampai mati berapa tahun? 30. Jadi bagaimana? Proses kematiannya sudah mulai. Proses kematiannya sudah berlaku. Kalau bahasa Ibraninya bunyinya begini. Di saat engkau makan buah itu, dying you shall die. Mati-mati. Proses kematian mulai sampai akhirnya kamu apa? Mati. Seperti kipas angin, kalau kita unplug, itu kipas masih apa? Masih berputar, tapi sudah Lemah-lemah, tinggal tunggu apa? berhenti. Tinggal tunggu waktunya untuk berhenti. Manusia juga demikian. Pada waktu dicabut plugnya, putus hubungan dengan Tuhan oleh dosa, manusia sudah tinggal tunggu harinya untuk apa? Untuk mati. Itu the fall and its aftermath. Enmity and atonement. Sesudah saudara pelajari di rumah, perseteruan dan penebusan, apa artinya enmity? Ayatnya di mana? Kejadian 3:15.
Coba hafalkan. Ini siapa yang bicara? Aku akan mengadakan pemusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalanya, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Oke. Enmity, aku akan mengadakan perseteruan. Apa maksudnya? Enmity itu kalau dipelajari bahasa aslinya Adversary, menceritakan tentang apa? Sifat apa? pemusuhan. Dan satu lagi, arti daripada enmity ada dua. Adversary. Enmity, hate, and apa? Hate and enemy. Jealousy, Kata perseteruan itu menggambarkan kebencian, hate, dan juga musuh. Jadi ceritanya begini. Dalam keadaan berdosa, manusia bersahabat dengan dosa. Supaya manusia bisa membenci dosa, itu diperlukan apa? Supaya manusia membenci dosa, diperlukan apa? Manusia dalam keadaan berdosa akan menyenangi dosa, akan mencintai dosa. Maka diperlukan anugerah Tuhan supaya manusia bisa membenci dosa, tapi mencintai orang yang berdosa. Itulah Yesus. Jesus hates sin, but he loves sinner. Pengikut Yesus beda. Cinta dosa, membenci orang yang berdosa. Jadi Kejadian 3 ayat 15 memperkenalkan kepada kita selain janji keselamatan, memperkenalkan kepada kita the kingdom of grace, bahwa kita bisa bermusuhan oleh setan jikalau dibantu oleh apa? Grace. Oleh grace. Maka dia akan memabuk tumitmu, tapi dia akan menemukan. Nah, dalam bahasa Ibrani memagut tumit, memagut dan meremukan sama. Bedanya apa? Kalau boxing, kalau pukulannya beratnya 250 kilo, seperti Muhammad Ali, dia punya pukulan diukur, ternyata 250 kilo, artinya 2,5 karung bisa bergerak. Kalau pukulan itu kena di bahu, orang masih bisa Bertahan. Nah, tapi kalau kena di rahang, Jatuh keseimbangan. jadi kalau Yesus dipagut tumitnya, setan diremukkan apa? Kepalanya. Kepalanya. Jadi artinya apa implikasinya? Manusia masih tetap bertahan sedangkan setan mati. Kalah. Kapan matinya?
waktu Setelah 1000 tahun. Saya pernah 1000 katakan tahun. berulang-ulang kepada Sudah saudara, 1000 tahun pendeta. kalau saudara baca Kejadian 3:15, mesti baca counterpartnya di Perjanjian Baru. Di mana itu counterpartnya? Petrus. Wahyu. Sudah lupa catatan saudara? Saya bukan Ibrani Perjanjian 2:14. Iya, baca Ibrani 2:14. Sudah lupa lagi. Saya baca. Kalau itu Iya. Kita yang hadir itu kan Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dan keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. oke, oleh apanya? Berkuasa Nah, oleh dia mengalahkan iblis oleh kematiannya. kematiannya. Kematiannya di mana? kayu salib. Itulah yang dipagut ular. Jadi di salib itu Yesus dipagut tumitnya. Tapi saat yang sama tumit Yesus Merembukan kepala. meterai kebinasan iblis terjadi waktu Yesus Salib. disalibkan. Jangan lupa itu. Nah, kalau sudah catat ayatnya, kadang-kadang lupa juga untuk dibaca. 2:14. Ya. Jadi enmity itu perseteruan, perpisahan, perceraian, kebencian, musuh. Atonement apa? Damaian. Kebalikan. Bukan permusuhan tapi bersama. At one man. Kalau sudah lihat atonement, at dash one dash man. Jadi yang tadinya terpisah permusuhan, sekarang jadi apa? Pemulihan. Sekarang ada paragraf yang mesti dibaca. L hari Selasa paragraf yang kedua. Para teolog terkadang menggunakan kata penebusan dosa untuk berbicara tentang bagaimana perdamaian ini bekerja. Akar kata Latin expiare berarti menebus, dan idenya melibatkan perbaikan untuk perbuatan yang salah. Jadi Perbuatan yang salah. arti daripada expiation atau penebusan itu memperbaiki apa yang Yang salah. salah. Jangan lupa ya, reparation for a wrong deed. Terusan, Seseorang melakukan sesuatu yang salah, mereka melanggar hukum, dan keadilan menuntut hukuman untuk membayar kesalahan itu. Dalam bahasa Inggris kadang-kadang dikatakan bahwa orang yang bersalah berutang dosa kepada masyarakat karena apa yang telah ia perbuat. Terus pendeta, terus dalam kondisi kita berdosa, tetapi dalam rencana keselamatan, perdamaian, pengorbanan, kematian Kristus, dan membebaskan kita dari konsekuensi hukum perbuatan salah itu. Malahan Kristus sendiri membayar hukuman bagi kita. oke. Kristus membayar. Hukuman bagi kita. Dalam Alkitab digambarkan oleh cerita siapa? Hosea. Filemon. Masih Oh. ingat? Waktu Onesimus berhutang kepada berhutang kepada Paulus. Filemon karena dia rampok Filemon. Oh, Paulus katakan sama Filemon, terimalah kembali Onesimus, bukan sebagai budakmu tapi sebagai saudaramu. Kalau dia punya tindakan
tunggakan hutang apa? Put in my account. Charge. Charge in my account. Nah, itu sebabnya ada nyanyian Yesus sudah. Apa ya? Coba saudara saya nyanyikan. Sudah bayar hutang dosaku, meski dosaku besar, Tuhan telah membalas. Jadi jangan lupa, kita pun berhutang dosa seperti Filemon berhutang kepada majikannya. Tapi datang Paulus yang menggambarkan Yesus. Kalau dia masih punya hutang, charge to my account. Jadi dosa kita di-charge kepada siapa? Yesus. Kepada accountnya Yesus. Sehingga akhirnya jadi bersih statement kita. Karena hutang dipindahkan kepada Yesus. Hari Rebo, restoration bisa terjadi hanya Di dalam Yesus. di dalam Yesus. Kita bersyukur karena agama kita, Alkitab kita mengajarkan walaupun kita berdosa, kita punya siapa? Punya penebus, punya imam, punya lawyer. Kalau di agama lain, you are your own savior. Kamu bisa selamat kalau kamu berbuat baik. Tapi kita tidak tahu how good is good enough untuk keselamatan. Tapi kalau agama Kristen yang berdasarkan pada Alkitab, kita diselamatkan oleh apa? Grace. Apa namanya grace? Rahmat. Anugerah. What is grace? Definisinya. Apa yang tidak God pantas. favor to undeserved people. God's favor to the undeserved. God's favor to the undeserved. Kebaikan, pertolongan Tuhan kepada orang yang sebenarnya tidak Pantas. yang pantas untuk kita apa? That Mati. Sekunder. Tapi itu dipikul oleh siapa? Yesus. Oleh Yesus. Makanya kalau nanti kita masuk ke surga, kita akan bertemu dengan Yesus dan kita akan pegang tangannya. Dari tangannya itu bekas paku akan dibiarkan di sana. Karena Yesus akan retain physical body untuk selama-lamanya. Jadi walaupun saudara dan saya tidak bisa melihat bentuk Allah Bapa, cukuplah dengan melihat siapa? Yesus. Tapi setelah saya ajarkan ini, ada aja ibu-ibu apalagi. Jadi kita nggak bisa lihat Allah Bapa. Saya bilang ya nggak bisa. Ya kenapa? Ya kita makhluk, dia pencipta yang diselubungi oleh jubah terang. Kan kita sudah lihat Yesus. Seperti kurang puas, maunya lihat Bapa. Jadi White katakan, di saat engkau melihat Bapa, engkau akan binasa. Itu di buku Early Writings halaman 51 sampai 55. Silahkan saudara baca sendiri. Yang terakhir hari Kamis sebelum konklusi. Di writing tadi pasal atau halaman mereka? Yang mana? Di writing. Early Writing 51 sampai 55. Oh, halamannya. Iya, halaman saudara harus baca itu. Supaya ya, itu cerita tentang White naik
ke surga dan visit beberapa planet. Jadi kita tidak pernah melihat Allah ya. Tidak akan pernah bisa melihat bentuknya. Tapi waktu seseorang tanya, dijawab, dia punya bentuk seperti saya, seperti Yesus, tapi tidak bisa dilihat. Ya kalau sudah melihat Yesus, melihat bekas paku di tangannya, Sudah melihat ya. puaslah kita. Tapi ada orang yang ngotot, masa nggak bisa, kan kita sudah suci. Ya biar suci, saudara adalah apa? Penciptaan. Baru ciptaan. Nah sekarang hari Kamis, dari hari Minggu sampai hari Rabu itu dalam disertasi disebut Theological Foundation. Kita yang sudah diselamatkan terhutang untuk membawa keselamatan ini kepada orang lain. Disinilah masuk yang praktikal, bahwa kita terhutang untuk menyampaikan apa yang sudah jadi bagian kita, yaitu keselamatan. The restoring role of the church. Bahwa gereja eksis di dunia bukan hanya untuk dirinya. Gereja eksis untuk apa? Melayani. Dan untuk kita ketahui, biasanya orang Kristen termasuk kita senang sekali membaca The Great Commission. Apa itu The Great Commission? Oke. Evangelism. Kita gigih dan getol mengabar Injil. Lupa bahwa manusia itu punya kebutuhan, bukan cuma kebutuhan rohani, tapi kebutuhan jasmani. Ada orang yang lapar, ada orang kena penyakit, ada orang jadi homeless. Sekarang ini tuh sudah ketahui ada istilah dulu the third world. Kalau the third world, first world-nya siapa? You mesti tahu. Apa itu kita? Kalau dibilang third world, dunia ketiga, kan pasti ada dunia ke-1 dan dunia kedua. Siapa yang dunia ke-1? Dunia Barat, Amerika dan sekutu-sekutunya. Western. Itu kapitalisme. Iya. Yang kedua, Uni Soviet. Uni Soviet. Itu komunisme. Yang ketiga, The Third World. Dunia ketiga itu yang kalau di peta kebanyakan di sebagian selatan begitu. dulu namanya adalah underdeveloped country, tapi diganti developing country, lebih positif. Itu dunia ketiga. Tapi sekarang ini ada dunia yang keempat, the fourth world. Yaitu siapa? Orang-orang yang tidak punya negara, yang terusir dari negaranya sendiri, tidak tahu mau pergi kemana. Contohnya bangsa Kurdi di Irak, dikejar-kejar, dibunuh oleh Saddam Hussein. Hidup tidak menentu, selalu on the move karena dikejar-kejar. Dan jumlah daripada the fourth world ini bertambah. Both people, masih ingat? Orang dari Kamboja, dari Vietnam, tertekan di negaranya, lari ke Pulau Galang. Untung Indonesia buka pintu untuk mereka. Jadi orang-orang yang stateless, fourth world. Nah, gereja Advent tidak boleh hanya ngabar Injil, hanya menyelamatkan rohani. Sedangkan orang itu yang diperlukan immediately adalah apa? Kebutuhan fisik. Makanan, pakaian, shelter. Lalu apa tanggung jawab gereja Advent? Apakah cukup hanya dengan ngabar Injil? Tidak. Nah, kalau saudara baca bukunya White ada yang berjudul Evangelism.
Di situ diceritakan mendetail bagaimana cara harus kabarkan Injil supaya selamat dari dosa. Tapi di samping evangelism, White juga punya buku namanya Welfare Ministry. Apa itu Welfare Ministry? Usaha gereja untuk mencukupkan kebutuhan jasmani, pakaian, shelter. Kayak Adra itu. Betul sekali. Nah, Adra bagus. Itulah yang mengangkat nama Advent di PBB. Begitu terjadi gempa bumi dahsyat misalkan di Nicaragua, yang pertama muncul kelihatan bahwa bantuan di TV siapa? Salvation Army. Betul, Salvation Army. Kedua baru siapa? Ada. Advent. Nah, sampai tahun 85 Advent belum masuk daftar di PBB. Tapi mulai Mei 85 PBB sudah tidak harus memuat Advent. Kenapa? Gempa bumi di sini, air bah di sana, tsunami di sini. Selalu ada siapa? Advent. Akhirnya General Conference dapat undangan dari PBB. Mulai Mei 85 Advent punya suara resmi di PBB. Bila mana musyawarah sidang umum terjadi, kita punya utusan resmi untuk berbicara. Apalagi kalau itu berbicara tentang hak asasi manusia, bagaimana meringankan derita korban musibah alam dan lain sebagainya. Jadi sekarang Advent diperhitungkan. Dulu nggak masuk daftar kita, tapi karena aktivitas kita yang luar biasa ini, PBB mau tidak mau harus apa? Memberikan tempat kepada Advent sebagai utusan resmi di PBB. Tapi jangan lupa, semuanya ini bagus, Adra itu bagus, usaha-usaha gereja bagus, tapi ini jangan menggantikan usaha personal. Jadi jangan katakan, ada Adra, buat apa kita nyumbang lagi. Jangan. Jadi pertolongan kita jangan dilembagakan dan dibatasi hanya di Adra. Dari kantong kita harus ambil bagian untuk bantu orang-orang yang berkekurangan. Dan so far Advent is doing good, walaupun masih banyak room for improvement. Nah, sekarang saya akan tutup dengan satu observasi. Antara kemakmuran untuk fisik manusia dengan keselamatan jiwa, yang satu dibutuhkan the Great Commission, yang satu diberikan the Great Commandment. Dua-duanya harus jalan. Kalau Dewan Gereja PGI World Council miringnya kemana? World Council. Mereka lebih senang memberikan uang, makanan, pakaian ketimbang khotbah dari mimbar. Buat mereka ini harus dipenuhi. Tapi dari pihak Christian Evangelist, mereka katakan yang lebih perlu adalah keselamatan jiwa. Jadi mereka konsentrasi di evangelism, yang satu konsentrasi di humanitarian effort. Nah, kita akan harus bisa mempertahankan keseimbangan, balance di antara evangelism dengan welfare orang berdosa.
Dan ini memerlukan usaha yang harus dipikirkan dengan baik-baik. Dan itulah nanti akan kita perbincangkan di pelajaran 2 sampai dengan pelajaran yang ke-13. Hubungan kaitan antara kemanusiaan dengan keselamatan. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, kita akan tutup dengan konklusi. Ada pertanyaan. Silakan. Kalau bicara mengenai pemulihan, katakan bahwa fisik, mental, dan rohani akan dipulihkan. Nah, kalau fisik, kalau bahasa Ibrani, sekdam, Ya. konstruksi. Jadi kalau konstruksi ini berarti badan punya konstruksi. Nah, kalau mau dikembalikan untuk badan dari konstruksi daripada badan, seperti Adam, orang-orang Adam lebih tinggi dari orang raksasa. Orang-orang Og, dia punya tinggi 15 feet tall. Kalau orang-orang Syria yang Kofin yang ditemukan 16 feet. Jadi apa terartinya? Kalau Adam bagi saudara katakan dia bisa 2 kali dari orang yang biasa. Dia lebih tinggi. Kalau saudara pernah lihat di surga, Adam itu dia lebih tinggi dari semua orang. Semua orang ya. Jadi kali 16 feet berarti 18 feet. 3 kali. Apa kita akan jadi begitu? Diubahkan. Baik. Kalau saya melihat bukan dari ukurannya, bukan tingginya, pendeknya, tetapi kebakaannya, kebaharuannya. 1 Korintus 15 mulai ayat 50. Tengoklah, aku akan menyatakan kepadamu sebuah Rahasia. rahasia. Dalam bahasa Grekanya mysterion. Mysterion itu adalah rahasia, tapi rahasia yang sudah dibeberkan, sehingga tidak jadi rahasia lagi. Apa rahasia yang dibeberkan? Kamu semua tidak akan mati, melainkan kamu akan Ubah. diubah. Dari apa menjadi apa? Dari Mati binasa yang tidak Dari yang binasa. fana, yang bisa mati, bisa busuk, menjadi bakar. Kamu akan diubah. Saya dalam ukuran manusia biasa termasuk pendek. Soal Jack juga pendek. Menurun tinggi. Nanti kalau diubah, kita akan diubah dan mempunyai bentuk yang proposisional, seimbang. Tapi yang penting adalah kita dari fana jadi apa? Bakar. Buat saya, apakah saya pendek atau tinggi di surga nanti, yang penting saya akan hidup selama-lamanya dan dalam keadaan yang bahagia. Adam waktu diciptakan oleh Tuhan dikasih vital force. Berapa kali daripada yang kita terima? 20 kali. Kalau Adam dikasih vital force sama dengan kita semua, sudah lama manusia ekstrim, punah oleh karena lifestyle-nya yang menyimpang daripada hukum Tuhan. Untung Tuhan memberikan 20 kali kepada Adam sehingga kita masih bisa hidup walaupun dalam keadaan berdosa dan sakit-sakitan. Jadi kita akan diubah, kita akan mendapat tubuh yang baru yang akan tahan berapa lama? Selama-lamanya. Kayak si Jack dapat dia punya fisik di dunia ini, dapat eksiden, barangkali itu yang waktu ke surga akan diperbaiki ya, seperti itu.
Nggak perlu pakai besi. Nggak perlu pakai besi. Tapi kalau tinggi dengan apa nggak masalah itu. Yang retak ini yang nggak sempurna lagi akan disempurnakan jadi seperti semula. Ya seperti sekarang gigi kita satu-satu jatuh. Ya itu sih. Mata kita paling-paling tambah lagi. pendengaran kita Kacamata. itulah yang digambarkan di Al-Katir tadi pasal 12 ayat 1. Makanya anak muda, ingatlah Tuhan kapan? Waktu masa muda. Sewaktu gigimu masih utuh, punggungmu belum bongkok, matamu masih awas, pendengaran masih tajam. Waktu itu kamu harus apa? Ingat Tuhan. Jangan tunggu sampai lutut gemetar dulu baru. Biasanya gitu kalian. In closing, tolong baca ya. God created human beings with free choice and attribute that reflect God's own image. Jadi manusia ciptakan dengan kebebasan memilih, dan kebebasan memilih ini adalah satu sifat yang merefleksikan peta Allah. Jadi kita dijadikan atas dasar peta Allah, artinya kita punya power of choice. Terus Tragically, Adam and Eve misused the gift. sayang, secara tragis Adam dan Hawa salah melakukan pemberian tersebut. And as a result, sin has almost obliterated the image of God Dan in karena humanity. dosa Adam dan Hawa, hampir peta Allah lenyap daripada manusia. Jadi hampir ya. Jadi walaupun kita berdosa, sedikit-sedikit masih ada itu image Tuhan sama kita. Tidak obliterate, tidak dihapuskan sama sekali. Tapi jadi sudah harus dibersihkan supaya sempurna kembali. As Christ follower, we are called to help repair that image as we look forward to the day He will fully restore it. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menolong memperbaiki image tersebut. Sementara kita melihat ke depan kepada hari bila mana Tuhan yang akan menyempurnakannya. Jadi image Tuhan dalam diri kita akan dikembalikan waktu kita masuk surga. Yang kedua, The church is uniquely positioned and equipped to meet these spiritual needs better than any secular, social, or health gereja organization. ditempatkan di dunia dalam posisi yang terbaik untuk membantu orang lain, lebih baik daripada organisasi-organisasi yang lain. Jadi gereja kita harus aktif bukan cuma dalam pengabaran Injil, tapi dalam memperhatikan kebutuhan fisik manusia yang immediate, pakaian, shelter, dan lain sebagainya. It has been said that John 10 verse 10 is the Seventh-day Adventist message in nutshell. It was clearly Christ's mission statement. Sudah diakui bahwa Yohanes 10 ayat 10 itu adalah pekabaran Advent dalam satu pil. Jadi pekabaran Advent dipadatkan jadi seperti pil. Itu Yohanes 10 ayat 10. Yesus katakan, aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup yang ayo isi. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iya. I came to give you life. Life, satu kata, abundantly. Itu Yohanes 10 ayat 10. Jadi kalau kita hidup dalam Kristus, kita akan hidup berlimpah.
Dan sifatnya Tuhan, kalau Tuhan memberi beda dengan kita. Kalau kita mau kasih perpuluhan, kita ukur-ukur, jangan sampai kelebihan. Kalau Tuhan tidak, kalau Dia memberi selalu berkelimpahan. Jaring Petrus punya perahu di mana? Kalau robek-robek karena banyak ikan. Waktu perahu diminta, perahunya hampir Tenggelam. Kalau Tuhan memberi selalu berkelimpahan. Waktu kasih makan 5.000 orang, masih ada sisa berapa? 12 paku. Itu sudah orang banyak makan sampai puas. Tugo masih tunggu. Orang bilang Yesus salah perhitungan. Tapi waktu memberi makan 4.000, ternyata ada apa? Lebih lagi. Ada sisanya untuk dibawa pulang ke rumah. Kalau Tuhan memberi selalu berkelimpahan. Kalau kita memberi selalu pas-pasan. Kalau tidak kurang. Jadi itulah pelajaran kita malam ini. Bahwa kita dipanggil bukan cuma untuk ngabarin Injil, tapi untuk memperhatikan kebutuhan immediately daripada orang banyak di dunia. Satu ayat lagi, kalau saya akan tutup. Kamulah terang dunia. Inilah ayat yang paling sering dikutip oleh Ellen White. Berapa kali ini? Berapa kali Nyonya White mengutip kamulah terang dunia? Matius 5 ayat 14. Berapa kali? 264 kali. Catat di Alkitab Anda, 264 kali. Tulis di samping Matius 5 ayat 14, 264 kali. Hendaklah terangmu Bercahaya. supaya dilihat. Supaya dilihat. Apa yang dilihat? Perbuatan kita. Perbuatan kita. Dan siapa yang akan dipuji? Bapa di sorga. Kapan terang kita menyala-nyala? Waktu kita membantu orang miskin, orang homeless, orang yang punya makan, orang dalam penjara. Jawabnya, Helmi, Iya, kalau saya memberikan angka kepada jawaban Anda, angkanya baru 50. Kalau Anda sebut ayatnya jadi 100. Sebut ayat. Matius. Yesaya 53 Ayat 14. Yesaya dan 58. 58 ayat 8. Coba baca komen dulu. Kapan terang kita menyala-nyala? Yesus katakan, biarlah terangmu menyala-nyala. Yesaya Kapan? 58. Coba baca. Yesaya pasal 58. Ini ayat terakhir. Ayat berapa? Ayat 8. Coba baca. 58 ayat 8. Then your light will break forth like the dawn, and your healing will quickly appear. Maka fajar itu akan Merekah. merekah dalam hidupmu. Kapan fajar itu akan merekah? Baca ayat sebelumnya. Ayat 6. Is it not to share your food with the hungry, Bukankah membagi makanan dengan yang lapar? and to provide the poor wanderer with shelter? Bukankah memberikan tumpangan kepada yang homeless? When you see the naked, to clothe him, Apabila kamu lihat orang telanjang, kamu pakaian berikan and not pakaian, to turn away from your own flesh and blood. dan tidak kamu melarikan diri dari darahmu sendiri. Then your light Maka terangmu akan menyala-nyala. Jadi Matius 5 ayat 15 tadi harus dibantu oleh ayat ini. Terang kita akan menyala kalau kita membagikan apa kita punya dengan orang yang berkebutuhan. Matius berapa tadi pendeta? 5:14. 58. Yesaya 58. Yesaya 58. Ayat 8. 78. Tentang Yesaya 58 Nyonya White katakan, 6-8 ya. Nyonya White katakan, chapter ini begitu perlu, harus dihafalkan di luar kepala. Itu Yesaya 58. Commit into your memory
Isaiah 58. Okay, God bless all of you.